Shalom dan selamat siang pemirsa sekalian, senang sekali di kesempatan kali ini kembali kami bisa menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Bagaimana kabar Anda? Kami harapkan penuh sukacita dan senang sekali selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan satu bahasan yang luar biasa menarik sekali, yaitu seputar berbagai karunia tetapi satu roh. Dan tentunya kita juga akan membahas ini bersama dengan hambanya yang saat ini sudah ada di studio. Ada Bapak Pendeta Insinyur Timotius Arifin. Beliau adalah Pendeta GBI Rock Ministry Center Denpasar, Bali. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Pak Pendeta. Shalom Ria dan juga semua pemirsa yang dikasihi Tuhan. Apa kabar nih Pak Pendeta? Luar biasa. Luar biasa. Ini bulan-bulan di mana memang kita merayakan kebangkitan Yesus begitu ya. Dan juga kenaikannya ke sorga. Dan juga kenaikannya ke sorga. Ya, berbicara tentang berbagai karunia tetapi satu roh. Tentunya banyak orang yang mengetahui bahwa karunia itu tidak terbatas begitu Pak Pendeta. Bisa dijelaskan ayat mana yang tentunya hari ini kita akan bahas Pak Pendeta? Oke, di dalam perjanjian baru ada karunia pelayanan 1 Korintus pasal 12. Karunia-karunia untuk pelayanan yang jumlahnya 9. Dan juga Roma pasal 12. Karunia kepemimpinan, memberi. Tetapi saya percaya Roh Kudus itu tidak terbatas. Betul. Roh Kudus sangat tidak terbatas. Dan perjanjian lama juga dikatakan tentang Mesias, tentang Kristus, arti yang diurapi. Itu ada banyak sekali karunia. Tetapi tujuannya satu, untuk menyatakan kerajaan Allah di atas muka bumi. Dan yang luar biasa adalah justru di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Yang dituliskan bahwa tentang Yesus dari Nazaret. Waktu Tuhan Yesus turun menjadi manusia, dia benar-benar jadi manusia, tidak menjadi Superman. Iya, jadi dia ketika dia turun, dia 100% menjadi manusia. 100% menjadi manusia. Walaupun dia tahu bahwa dia punya begitu banyak karunia, hampir semua karunia. Dia harus melepaskan semuanya. Kalau tidak fair dong Ibu Ria. Betul. Nah, jadi bagaimana dia melakukan segala mujizat itu bukan dari dirinya, tetapi kuasa Roh Kudus sepenuhnya. Dan sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, kita juga artinya yang diurapi, sehingga kita juga bisa mengalami. Dan memang Tuhan membuatnya berbeda-beda supaya kita saling membutuhkan. Iya, tapi sebelumnya mungkin dijelaskan dulu Pak Pendeta Insinyur Timotius Arifin, apa yang disebut dengan karunia menurut Alkitab begitu. Mungkin saat ini kita punya definisi yang berbeda. Apa yang disebut dengan karunia? Karunia yang dijelaskan oleh Alkitab seperti apa, Pak Pendeta? Karunia yang dimaksudkan di sini secara khusus adalah karunia pelayanan. Saya lengkapi tadi tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah yaitu Bapa mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Roh Kudus adalah pribadi, ya, pribadi yang ketiga itu. Dan kuat kuasa, dunamis, kuasa mengadakan mujizat. Tujuannya supaya dia berjalan keliling sambil berbuat baik dan melepaskan semua orang yang ditekan oleh iblis. Iblis adalah satu pribadi yang benar-benar nyata. Dan 2010 ini penyakit utama adalah stres. Iya, betul. Dan makanya nggak salah juga rumah sakit juga bertambah ya, itu perlunya untuk mematahkan kuk itu. Jadi memang kita yang bicarakan hari ini adalah karunia pelayanan. Karunia pelayanan. Nah, Pak, saya yakin sekali Pak Pendeta ini punya semua karunia pelayanan, begitu. Nah, bagaimana bisa dijelaskan ini Pak Pendeta? Saya tidak memilikinya. Yang memiliki adalah Roh Kudus. Oh, begitu. Seperti walaupun Bapak yang menggunakan. Tetapi saya pernah dipakai sebagai saluran. Sebagai alat berarti. Kesembuhan orang buta melihat, lumpuh berjalan, yang mati bangkit belum. Nanti saya percaya dalam waktu-waktu dekat ini. Tetapi karunia yang lain seperti karunia marifat, karunia perkataan hikmat, semuanya terjadi untuk kepentingan dia. Tetapi berarti kalau saya bisa dipakai, pemirsa juga bisa dipakai oleh Tuhan. Berarti memang karunia yang dipakai oleh Bapak dalam pelayanan adalah itu bukan punya Pak Timotius, bukan punya seorang pendeta Insinyur Timotius, tapi itu adalah punya Tuhan begitu ya. Jadi kita cuma channel, kita cuma saluran, alat, seperti selang, dialiri begitu. Kalau Tuhan, terutama saya mengenal di mana karunia itu bekerja. Misalnya karunia-karunia kesembuhan. Kita tidak bisa dari kemauan kita. Tetapi kita cuma, kalau kita menumpangkan tangan itu bagian kita, tapi menyembuhkan bagian Tuhan. Begitu. Saya memegang tangan orang lumpuh,
menyuruhnya berjalan dalam nama Tuhan Yesus, yang membangkitkan kuasa Tuhan. Bukan kekuatan kita, itu tidak bisa dipelajari. Dan itu karena namanya karisma, itu pemberian. Sebenarnya bagaimana karunia-karunia itu bekerja? Ya, kita perhatikan tadi kisah Rasul 10 ayat 38, diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Di dalam Yesaya pasal 11 ayat 2 dikatakan tentang Mesias. Ada 7 roh yang bekerja, tetapi yang terutama adalah Roh Tuhan Allah. Ya, di dalam Yesaya 61, Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh daripada Yehova itu, roh daripada Adonai Elohim, itu yang bekerja pada dia. Itu yang terutama ya? Itu yang terutama, jadi pribadinya. Dipisahkan dengan kuat kuasa. Nah, kuat kuasa itu karunia-karunia. Karena itu saya percaya Roh Kudus itulah yang membentuk karakter dalam kita, sehingga timbullah buah roh. Kita tidak bisa memisahkan keduanya, harus ada. Yang pertama dia harus sadar, kita harus sadar bahwa karena itu pemberian, kita tidak boleh bermegah. Karena itu namanya titipan. Iya, betul. Nah, kita itu cuma dia, saluran. Iya, betul. Itu dia, mungkin problemnya di situ ya Pak Pendeta ya. Kenapa orang jadi begitu angkuh begitu dengan karunia-karunia yang sebenarnya itu bukan punya dia begitu. Ini kenapa? Apa sebabnya orang-orang begitu angkuh dengan karunia-karunia ini? Karena mungkin ya sebagai pembina, tugas kita sebagai pembina memperingatkan. Tapi segala kemuliaan kembali pada Tuhan. Karena itu heran juga ada orang pinjam baju bisa bangga, kan mestinya malu ya. Saya mengucap syukur pada ibu saya. Dia berkata, kamu orang sederhana, tidak usah malu, tidak usah pinjam motor, tidak usah pinjam baju, pakai apa yang kamu punya. Tetapi banyak orang tahu sudah pinjaman, sombong lagi. Sombong, betul. Hidup lagi. Iya, sombongnya juga sombong bahwa hidup lagi Pak Pendeta. Sombongnya juga sama mengatakan bahwa itu mungkin miliknya dia. Begitu ya. Dan ini juga berlaku pada karunia-karunia. Ada yang mengkomersilkan. Yang paling menonjol, yang kelihatan, itu adalah karunia-karunia kesembuhan. Satu-satunya dalam 1 Korintus 12 yang disebut gifts. Jadi jama' adalah karunia-karunia kesembuhan. Karena kita lihat bagaimana ketika Kristus berjalan di atas muka bumi, caranya menyembuhkan orang buta macam-macam. Ada yang cuma dikatakan, ada yang tumbangi tangan, ada yang didoakan 2 kali, ada yang biji mata yang nggak ada diambilkan sebab dia pencipta, diambilkan dari tanah, ditempelkan di matanya. Dan kita tidak bisa membuatnya jadi satu metode. Baik, kita akan mendengarkan dulu nih Pak Pendeta satu nomor pujian kali ini dari Pendeta Roni Daud Simeon. Daripadamu datang hikmat dan pengetahuan, daripadamu datang wahyu dan pengertian, daripadamu pengenalan firman kebenaran, daripadamu pemurnian dan pengudusan, untuk singkapkan rahasia dari firman-Mu, Tuhan, menjadikan mata hatiku terang. Betapa kayanya kemuliaan-Mu, Tuhan, betapa hebat kuasa-Mu bagiku. Firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan,
akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sehingga dengan demikian perjalanan kami akan disebut berhasil, malahan kami akan disebut beruntung. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang menuntun setiap langkah kami. Haleluya. Untuk singkapkan rahasia dari firman-Mu, Tuhan, menjadikan mata hatiku terang. Betapa kayanya kemuliaan-Mu, Tuhan, betapa hebat kuasa-Mu bagiku. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami dalam program Mimbar Agama Kristen, dan tentunya kita masih membahas seputar berbagai karunia tetapi satu roh. Masih bersama dengan hambanya di studio saat ini, yaitu Pendeta GBI Rock Ministry Center Denpasar, Bali. Ada Bapak Pendeta Insinyur Timotius Arifin. Tadi di awal kita sudah dijelaskan bagaimana karunia yang dimiliki itu adalah bukan punya kita tetapi itu berasal dari Tuhan, begitu ya Pak Pendeta ya. Ya. Nah sekarang kita bagaimana nih Pak Pendeta proses bekerjanya itu? Tentunya kita perlu mengetahui begitu ya Pak Pendeta supaya ini tidak disalahgunakan begitu. Karena Tuhan adalah roh, Dia membutuhkan media untuk menyentuh manusia. Dia membatasi dirinya dengan memakai kita. Itu suatu hak istimewa yang luar biasa. Dia memerlukan tangan kita, Dia memerlukan mulut kita, dan Dia memerlukan kaki kita untuk melangkah. Iya. Kenapa Dia harus membatasi diri, Pak? Karena kita harus tahu yang saat ini ada di bumi adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh, dan Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Dia bisa kerja sendiri, tapi karena kita diangkat jadi anaknya, kita dipakai untuk memuliakan Dia. Kalau Dia bekerja sendiri tidak kelihatan. Tetapi ini suatu bukti bahwa Kristus adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh Dia adalah benar. Salah satunya adalah manifestasi. Contohnya tentang kesembuhan. Banyak sekali kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Kalau tanya bagaimana, yang pertama-tama Tuhan itu bekerja melalui firman-Nya. Firman itu penting. Jadi kalau kita pertama ada orang sakit, firman Tuhan berkata, panggillah seorang penatua jemaat untuk mendoakan dia dan mengolesi dia dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Dan apabila dia mengaku dosanya, maka Tuhan membangkitkan orang itu dan menyembuhkan dia. Jadi yang pertama-tama kita harus tahu bahwa hadirnya Tuhan itu yang nyata, adanya compassion, adanya belas kasihan kepada si sakit. Dan kalau itu saya tahu, oh itu Tuhan hadir. Lalu kedua, kita harus menyampaikan firman. Sebagai contoh, ayat yang sering saya pakai untuk orang cancer, itu adalah Matius 15 ayat 13. Apa bunyinya Pak? Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di sorga, dicabut sampai dengan akar-akarnya, dibuang begitu. Jadi banyak orang berkata bahwa segala sesuatu dari Tuhan. Tidak. Tuhan tidak memberikan penyakit, Tuhan tidak memberikan cancer, semua yang negatif begitu tidak diberikan. Tetapi ketika kita ucapkan itu, firman itu sangat berkuasa. Dan tentu saja karunia itu ataupun tanda-tanda itu menyertai orang percaya. Apa tanda-tandanya Pak? Banyak tandanya. Salah satunya di dalam Markus pasal 16 mengusir setan. Setan di sini satu pribadi, dia adalah dulu Lucifer, tapi roh-roh jahat. Tidak semua roh jahat. Ada orang selalu mengatakan itu roh jahat, belum tentu. Jadi dalam pengalaman saya melayani Tuhan, terutama kita minta firman untuk diucapkan,
Dan kedua, penghalang daripada kesembuhan itu sendiri adalah dosa. Salah satunya tidak mau mengampuni. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa tidak mau mengampuni. Iya, betul sekali. Dan setelah itu ya sesuai Alkitab, kembangkan tangan saja. Dan kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Ya. Jadi kalau orang sakit mata, boleh kita tumbangkan tangan di matanya. Saya sering mengalami segala kemuliaan buat Tuhan. Orang buta melihat. Iya. Nah sekarang bagaimana ketika Bapak dengan kuasa Tuhan begitu ya melakukan itu semua, dan orang-orang yang di sekelilingnya, taruh di sebelahnya ada saya begitu. Saya pun juga akhirnya bisa dipakai sama seperti yang dilakukan Pak Timotius. Yes. Pertama-tama ya kita harus lahir baru. Dan jalan masuk untuk menerima semua karunia ini, kita lupa bilang ini, pintu gerbangnya itu. Kembali Kisah Rasul 10:38, diurapi itu dibaptis dalam Roh Kudus. Ya, kita tidak ada waktu untuk bicara soal itu. Tetapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itu adalah passageway, jalan masuk akses. Iya, betul. Dan selanjutnya karunia-karunia Roh itu akan bekerja. Dan karunia Roh itu banyak ya. Salah satunya tadi mujizat. Misalnya Tuhan Yesus menghentikan badai. Iya, betul. Cuma dengan satu perkataan. Ya. Betul. Diam teduhlah engkau. Diam teduh, betul sekali. Ya. Iya. Nah, jadi kuasa firman itu luar biasa. Firman dengan Roh Kudus selalu membuat yang kacau balau jadi baik. Seperti kisah Kejadian pasal 1. Iya, betul. Nah, kalau melihat contoh-contoh dari Alkitab tentunya banyak sekali begitu Pak Pendeta, yang kita lihat nabi-nabi di zamannya dulu mereka melakukan mukjizat. Begitu. Nah, siapa-siapa saja nabi-nabi yang melakukan mukjizat, dan apakah mukjizat ini bisa terus dilakukan? Ya. Kalau ada orang tanya pada saya, apakah zaman mukjizat sudah berlalu? Tidak ada zaman mujizat. Dari dulu sampai sekarang Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetapi yang saya mau tekankan adalah tidak bisa seperti tombol on and off begitu. Jadi bukan karena kemauan mau dipakai kita kapan saja. Iya. Tetapi kalau Tuhan mau pakai, ya tercatat dalam kehidupan banyak hamba-hamba Tuhan. Khususnya di Indonesia, baru minggu yang lalu, mungkin lain kali bisa dibawa ke sini, seorang ibu muda seperti Ibu Ria mendadak lumpuh, matanya buta, dibawa ke ICU daripada Lipo Karawaci. Dia bersama suaminya memuji Tuhan, nyanyi. Baru minggu lalu ini, bukan 2000 tahun yang lalu. Dokter tidak bisa menemukan penyakitnya. Dia langsung sembuh, berjalan dan berlari. Itu kenapa? Karena bersama suaminya memuji. Ibu muda ini putri dari papanya almarhum adalah wakil wali kota Denpasar. Jadi cukup dikenal di kota kita. Lain kali boleh suruh bersaksi. Nah, bagaimana kehidupan si ibu ini sebelumnya? Sebelum dia hidup mengalami dalam Tuhan, dia sungguh-sungguh. Cuma dia belum pernah mengalami. Bayangkan sehat seperti Anda, masih muda. Mungkin pola hidupnya juga baik, sehat, begitu gaya hidupnya sehat, tapi tiba-tiba mengalami. Bahkan tidak bisa melihat. Dan dokter dicari yang MRI tidak ditemukan. Tapi kuasa Tuhan Yesus tidak berubah. Karena itu bagi para pemirsa, Tuhan ada di mana-mana, Roh Kudus ada di sana. Seorang bapak yang mungkin melihat acara ini, anaknya sedang sakit, tumpangkan tangan. Katakan dalam nama Yesus sembuh. Tetapi harus diucapkan, karena firman itu berkuasa. Betul sekali. Dan dalam nama Yesus. Harus dalam nama Yesus, ya, dalam satu nama itu. Dalam nama kita tidak bisa. Iya, betul sekali. Ya, dan tentunya kita masih akan bersama dengan Bapak Pendeta Insinyur Timotius Arifin. Tapi sebelumnya kita akan nikmati dulu kembali satu pujian dari Pendeta Roni Daud Simeon. Aku belayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit bumi. Yesus takkan membiarkan kakiku jadi goyah
penjagaku tidak akan terlelap. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit bumi. Yesus takkan membiarkan kakiku jadi goyah, penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap penjaga keluargaku. Tuhan akan menjagaku terus, keluar masukku. Oh, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku. Oh, dari sekarang sampai selama-lamanya. Masih dalam program Mimbar Agama Kristen dan Anda baru saja menikmati satu pujian yang tentunya bisa membawa berkat bagi Anda yang saat ini mungkin sedang bekerja atau Anda yang menikmati kebersamaan bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Dan tentunya kita masih terus membedah berbagai karunia tetapi satu roh, dan masih bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Insinyur Timotius Arifin. Ya, tadi Pak Pendeta juga sudah menjelaskan bahwa memang zaman sekarang ternyata karunia roh itu masih ada. Jadi tidak ada tuh yang namanya zaman mukjizat hanya dilakukan pada zamannya Yesus atau zaman nabi-nabi begitu ya Pak Pendeta. Tetapi sekarang pun seperti contoh ibu yang mengalami kelumpuhan di salah satu rumah sakit di Lipo Karawaci gitu, ternyata bisa sembuh walaupun seketika dokter sudah angkat tangan begitu. Nah, sekarang nih kita melihat kondisi sekarang begitu Pak Pendeta. Ada yang namanya kriminalisasi. Ini mungkin bukan kriminalisasi yang ada sekarang ini, kriminalisasi pajak atau yang lain-lainnya begitu Pak Pendeta. Nah, ini kriminalisasi dalam karunia begitu. Banyak orang yang menyalahgunakan karunia ini. Fenomenanya sudah seperti apa? Tuhan Yesus memberikan perintah buat semua murid-muridnya dan perwakilannya di atas muka bumi. Freely you receive, freely give. Engkau menerimanya dengan gratis, berikan dengan gratis. Tetapi sekarang kenyataannya ada yang pasang tarif. Betul sekali. Itu urusannya kepada yang pemilik karunia. Ya, jadi saya peringatkan dari mimbar ini, jangan ada seorang pun yang mengkomersialkan, karena sang raja itu tidak bisa dipermainkan. Jadi itu sekali. Dan juga ada yang palsu, Ibu Ria. Kalau yang palsu itu seperti apa? Contoh, itu kan yang tadi menyalahgunakan yang palsu. Ramalan itu adalah karunia yang palsu. Karena kita harus tahu sumbernya. Contoh kesembuhan ilahi itu di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi sekarang ini kalau ada orang mengatakan dia spesialis menyembuhkan kanker, begitu ya, jangan percaya. Iya. Nah, sebagai warga gereja atau anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan menghadapi hal-hal yang seperti ini, Pak Pendeta? Di dalam salah satu karunia roh adalah karunia membedakan roh. Kita harus bisa membedakan roh. Iya, membedakan. Kalau daripada Tuhan ada damai. Ya, jadi jangan mau ditumpangin tangan semua orang. Kalau kita merasa tidak ada damai, wah berarti ini merupakan tanda-tanda juga alarm buat kita. Alarm, ya. Dan juga perhatikan apa dia memuliakan Tuhan atau memuliakan dirinya sendiri dalam kehidupan pribadinya dia. Dan jelasnya juga itu gratis itu tadi. Iya.
Nah, kalau yang sudah pasang-pasang tarif, nah itu berarti sudah warning juga begitu ya Pak Pendeta ya? Iya, oke. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus mengetahui perbedaan ataupun juga semua karunia itu, apakah kita merasakan damai sejahtera atau tidak. Pesan-pesan Pak Pendeta, mungkin kita harus memberikan pesan-pesan karena waktu kita sudah terbatas. Oke, pesan-pesan kepada pemirsa. Ketika Anda meminta kepada Tuhan, Kisah Rasul 10 ayat 38 akan berlaku buat Anda. Dan kehidupan yang berarti adalah kehidupan yang dipakai oleh Tuhan. Dan kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Dia. Roh Kudus akan memakai Anda sebagai saluran, sebagai bejananya di dalam nama Yesus. Iya, ya, kehidupan yang seperti apa tuh Pak Pendeta? Mungkin sedikit lagi nih Pak Pendeta, kehidupan seperti apa yang harus dibenahi mulai dari sekarang? Ya, yang pertama-tama kehidupan kita ini kan harus diserahkan pada Tuhan. Kalau mau dipakai, ya kita pasti dilahirkan kembali, lalu dibaptis dalam Roh Kudus. Ini seperti saya katakan passage way tadi. Apakah ada yang tidak membaptis dalam nama Roh Kudus itu? Dibaptis itu yang lakukan Tuhan Yesus ya. Iya. Ada yang belum ya. Jadi ya rugi sendiri kalau saya. Tuhan rindu kita semua dibaptis dalam Roh Kudus dan dipakai dalam karunia-karunia Roh. Iya. Dan semuanya dipakai untuk membangun dan memuliakan nama Tuhan. Iya, oke. Dan saatnya juga untuk kita bertanya kepada Tuhan atau mencari karunia apa yang saat ini. Firman Tuhan berkata, inginkan karunia-karunia Roh. Boleh minta. Kita anak kok. Tetapi lebih baik berserah. Tuhan mau pakai bagaimana terserah Dia. Oh, boleh minta juga boleh. Boleh. Ya, caranya gimana kalau mau minta itu? Kalau kita minta roti tidak bakal dikasih batu. Iya. Kalau kita minta ikan tidak akan diberi ular. Kalau kita minta seperti Tuhan saya mau pakailah saya Tuhan. Lebih baik gitu. Bukan karunia yang sama seperti Bapak yang itu atau seperti Bapak yang itu, seperti itu ya. Karena Tuhan tahu bagaimana seperti contoh Pendeta Roni yang bernyanyi itu. Suaranya luar biasa bagus. Saya dikasih suara serak, jadi saya tidak minta yang seperti dia. Betul. Dan juga tentunya dengan jabatan yang kita miliki sekarang, prestasi yang kita miliki sekarang, semuanya dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Bukan jabatan begitu ya Pak Pendeta ya. Ini harus dibedakan ya. Seseorang katakan dia ketua sinode belum tentu dia diurapi. Dia mungkin gembala sidak belum tentu ya dipakai di dalam hal-hal tertentu. Karena Tuhan memakai melalui satu tubuh. Karena itu saling membutuhkan. Semua akan dipakai. Dan juga Ibu Ria dan para pemirsa. Iya. Nah sekarang bagaimana gereja harus menyikapi ini? Kadang-kadang kan di gereja-gereja juga berbeda begitu Pak Pendeta. Mungkin ini juga bisa menjadi kesimpulan buat kita pagi hari ini, di mana ada gereja yang membeda-bedakan. Begitu. Apakah memang karunia itu harus dibeda-bedakan? Saya kira tidak, karena sumbernya satu. Sumbernya cuma satu ya. Dan yang mengerjakan roh yang sama dan yang satu itu. Seperti itu ya. Baik. Ya, oke. Pak Pendeta, kita harus berdoa buat semua yang ada di rumah menyaksikan program ini, dan juga tentunya mendoakan orang-orang yang ingin sekali punya karunia tapi tidak. Saya ingin berdoa buat yang sakit. Oke, yang sakit. Oke, silakan Pak Pendeta. Bagi para pemirsa yang saat ini sakit, taruh tangan kanan Anda di dada Anda. Dan saya katakan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit dan kelemahan sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Terimalah kesembuhan, terimalah kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi para pemirsa, Roh Kudus, engkau ada di ruangan mereka masing-masing, jamah mereka, dan biarlah mereka juga boleh dipakai dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya di kesempatan kali ini. Lain kali kita masih akan terus membedah karunia-karunia ini Pak Pendeta. Ya, dan tentunya pemirsa sekalian, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program Mimbar Agama Kristen. Biarlah karunia yang kita miliki saat ini itu semua hanya kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saatnya kami harus undur diri, dan kita akan ketemu lagi di kesempatan minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit bumi. Yesus takkan membiarkan kakiku jadi goyah, penjagaku tidak akan terlelap.